Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu, sehingga saat ini kami boleh mengikuti acara All by Grace. Kami serahkan Tuhan waktu berikut ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biar Engkau Tuhan sendiri yang campur tangan, ambil alih. Biar kasih dan kuasamu turun atas setiap kami, bisa mendengar dengan baik, sehingga kami menjadi orang yang mengerti bagaimana berhikmat dengan baik, jalani dengan baik dan berhasil dengan baik. Kau sendiri juga yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apapun yang disampaikan boleh diterima semua pemirsa All by Grace, sehingga benar-benar menjadi berkat bagi semua pemirsa, dan iman dan hidup rohani boleh bertumbuh dengan baik, sehingga memiliki kesaksian hidup yang baik, nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini, Engkau ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku berserah hanya
dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita sedang hidup di tengah zaman yang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Masih segal dalam pikiran kita bagaimana sulitnya untuk saling bertukar surat pada 30 tahun yang lalu agar hubungan dengan saudara yang jauh tetap terjalin. Bagaimana 20 tahun yang lalu handphone masih menjadi barang langka, sehingga untuk berkomunikasi harus lebih sering menggunakan telepon rumah, wartel, atau telepon umum. Siapa yang menyangka kini kita bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan begitu mudah melalui internet di smartphone. Ini semua adalah hasil karya dari pengetahuan manusia yang berkembang dengan begitu pesat dan luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini dunia tengah heboh dengan perkembangan artificial intelligence yang dirasa mampu menjawab begitu banyak permasalahan manusia, dapat membantu manusia dalam mengerjakan tugas sekolah, dalam membuat lagu, bahkan kita pun bisa berinteraksi, berdiskusi, sekaligus belajar begitu banyak hal melalui artificial intelligence. Oleh karena begitu banyak pengetahuan yang dimilikinya, walau demikian ada satu hal yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence, baik untuk masa kini maupun masa mendatang, yaitu hikmat. Harus diakui, tidak semua orang yang berpengetahuan memiliki hikmat. Sebaliknya, orang yang berhikmat sudah pasti memiliki pengetahuan. Hikmat tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga hikmat itu bisa bertumbuh dalam diri kita. Hikmat Tuhan tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga jalan menuju kebahagiaan dan sukacita kekal kepada kita. Jika pengetahuan diibaratkan seperti sebuah kapal, maka hikmat adalah kompasnya. Hikmat yang memberikan arah dan tujuan, seperti Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika berendam. Itu namanya pengetahuan. Tetapi Wright bersaudara, kakak beradik yang berhasil membuat pesawat dengan berat berton-ton untuk bisa terbang di udara, itu namanya hikmat. Karena Wright bersaudara tahu bagaimana menggunakan hukum Archimedes untuk menciptakan sebuah pesawat terbang. Hikmat adalah tahu menggunakan apa yang kita tahu, pandai memanfaatkan apa yang kita miliki. Hikmat menentukan kemana kita harus pergi dan bagaimana menggunakan apa yang kita miliki. Hikmat mengajarkan pintu mana yang harus kita masuki, jendela mana yang harus kita buka, siapa yang harus kita temui, dan lain sebagainya. Dalam masalah yang begitu besar, hikmat tahu bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Maka dari itu tidaklah heran bila kitab Amsal mencatat dalam Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak
dan hasilnya melebihi emas. Atau dengan kata lain, hikmat jauh lebih berharga dari emas dan perak. Sebab orang yang berhikmat tahu bagaimana menjalani hidupnya dengan baik, sehingga diluputkan dari banyak hal yang tidak perlu terjadi karena hikmat yang dari Tuhan mengatasi semuanya. Sungguh mengherankan bila kita melihat ada orang-orang tertentu yang berlomba-lomba mengejar emas, perak, dan permata. Padahal ada yang jauh lebih berharga daripada semua hal tersebut, yaitu hikmat yang seharusnya kita minta dari Tuhan. Karena dengan memperoleh hikmat, emas dan perak akan ditambahkan bagi kita. Dengan hikmat kita bisa memperoleh pengertian yang dari Tuhan. Bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini yang hari dan bulan serta tahunnya penuh dengan misteri dan tanda tanya. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema hikmat. Kiranya melalui pembahasan tema tersebut, kita dapat beroleh pengenalan yang benar tentang bagaimana menjadi orang yang berhikmat. Ciri-ciri orang berhikmat antara lain: 1. Mengerti mencari wajah Tuhan senantiasa. Ada seorang anak kecil yang sedang menemani ayahnya mengambil uang di ATM. Anak itu sangat takjub mengapa ATM tersebut dapat memberikan uang hanya dengan menekan tombol saja. Dengan polos, anak itu pun meminta ayahnya agar memberikannya kartu ATM saja bila sudah besar nanti, sehingga dia bisa mengambil uang sebanyak yang ia mau dari mesin ATM. Karena dalam pandangannya yang lugu dan sederhana, ia mengira kartu ATM itu sumber uang dan lebih berharga dari pemberian uang langsung dari ayahnya. Padahal tanpa ayahnya mengisi uang terlebih dahulu ke dalam rekeningnya di bank, kartu ATM tersebut tidak akan ada manfaatnya dan takkan memberikan uang. Demikian pula halnya dengan hikmat. Banyak orang berlomba-lomba mengejar hikmat melalui berbagai hal dalam kehidupan ini. Ada yang berusaha menambah wawasan dan pengetahuan. Ada yang memperluas pergaulan, memperbanyak pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan hanyalah mengejar kartu ATM seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Padahal tanpa Tuhan, sang sumber hikmat, maka semua usaha itu sia-sia belaka. Untuk memperoleh hikmat sebenarnya sederhana saja. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Juga di dalam Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bagian kita hanyalah memintanya kepada Tuhan. Seperti Salomo yang Tuhan beri kesempatan untuk meminta apa saja yang dikehendakinya. Kesempatan tersebut melupakan kesempatan besar dan sangat luar biasa yang belum tentu dapat terulang kembali seumur hidup. Ada begitu banyak yang dapat dimintanya. Antara lain, meminta pasangan hidup yang baik, umur yang panjang, harta yang berlimpah, atau kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Tapi bukan itu yang Salomo minta. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9 menunjukkan apa yang menjadi permintaan Salomo pada saat itu. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang
Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Salomo menyadari dengan jelas bahwa dia bisa berkedudukan sebagai raja bukan karena kehebatannya, melainkan karena kesetiaan dan rahmat Allah kepada ayahnya Daud. Salomo pun menyadari bahwa dia harus memimpin dan menggembalakan bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah menurut kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Maka dari itu, Salomo meminta Allah untuk memberikan hikmat kepadanya dan mengajarnya bagaimana untuk memerintah umat Allah berdasarkan kebenaran. Allah pun memandang permintaannya adalah baik. Sehingga Allah tidak hanya menggenapi permintaan Salomo dengan memberikan hikmat yang dikehendakinya. Allah memberikan secara berkelimpahan. Allah menjadikannya orang yang begitu bijaksana, di mana tidak ada orang yang sebelumnya atau yang sesudahnya yang sebanding dengan dia dalam hal kebijaksanaan. Allah bukan saja memenuhi permintaannya, Allah juga mengaruniakan kepada Salomo kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Lalu, apa implikasinya terhadap kehidupan kita sekarang ini sebagai orang percaya? Melalui kisah Salomo ini kita bisa melihat bahwa kekayaannya, kejayaannya, bahkan hikmatnya itu semua bukan hasil dari perbuatan dan kerja kerasnya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Bahkan ketika Salomo mengejar hikmat Tuhan, dia tidak hanya mendapatkan hikmat, melainkan segala hal yang baik juga Tuhan tambah-tambahkan ke dalam hidupnya. Menyadari kebenaran akan pentingnya hikmat bagi kehidupan. Seharusnya kita senantiasa rindu mencari wajah Tuhan, karena Tuhanlah sumber hikmat dan segala yang baik bagi hidup ini. Dengan mencari wajah Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dan mendapatkan hikmat daripadanya. Sehingga segala sesuatu akan menjadi mudah dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan akan ada solusi, pengharapan, sukacita, masa depan yang indah, baik di bumi maupun di kekekalan nanti. Orang yang berhikmat akan senantiasa mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu dan berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Kristen bukanlah hanya agama atau kepercayaan, melainkan hubungan antara umat percaya dengan Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Bila kita mengenal Tuhan, tahu isi hatinya, menjalin hubungan yang akrab dengannya, kita pun akan memiliki hikmat Tuhan karena Tuhanlah sang hikmat. Seperti halnya pasangan yang sudah menikah selama puluhan tahun, tanpa banyak bicara sekalipun, mereka bisa tahu apa yang pasangannya inginkan dan rindukan. Tanpa harus berkata-kata, suasana hati pasangan mudah diketahui, sehingga dirinya akan tahu apa yang dilakukan untuk menyenangkannya. Karena hubungan yang intim telah terbangun dan sudah saling mengenal dengan baik. Demikian pula halnya hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal isi hatinya, semakin pula kita dapat mengetahui apa yang dikehendakinya. Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kita, serta mana yang buruk, jahat, dan yang dapat mendukakan hatinya Tuhan.
Orang yang berhikmat akan mengerti, mencari wajah Tuhan senantiasa. Dengan demikian, mengerti, hidup melekat kepada Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita pun akan menjalani kehidupan yang akrab dengan Tuhan, yang berkenan, yang terfokus dengan baik dan sesuai kehendak Tuhan, dan maksimal di dalam segala hal yang dipercayakan Tuhan. Dan semua perkara besar dapat dilakukan bersama dengan Tuhan. Setiap langkah hidup kita disertai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga setiap hari kita pun dapat semakin menuju kepada penggenapan rencananya yang agung dan mulia dalam hidup kita. Sesungguhnya pilihan terbaik adalah milikilah hikmat dengan senantiasa mencari wajah Tuhan dan hidup melekat kepada Tuhan. Bersahabat karib dengannya dalam segala musim kehidupan, sehingga kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai, berdampak oleh pimpinan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang kedua, mengerti, menguasai hati, pikiran, mata, telinga, dan perkataan. Orang yang berhikmat akan menyadari bahwa hikmat yang dimilikinya adalah kasih karunia Allah
sehingga dia akan sangat menghargai hikmat tersebut dengan hidup senantiasa berjaga-jaga dalam segala hal. Orang yang berhikmat akan menyadari pentingnya menguasai hati dan pikiran agar tidak salah mengambil keputusan, tidak salah melangkah, tidak salah dalam sikap hati yang tidak berkenan, sehingga pada akhirnya berakhir dengan salah. Bisa jadi jauh lebih mudah bila kita hanya perlu berjaga-jaga terhadap apa yang terlihat saja. Namun kenyataannya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya, kini kita sedang dalam medan peperangan melawan iblis, yaitu roh jahat yang berusaha dengan 1001 cara untuk menyerang pikiran kita dengan menaruh kekhawatiran, kebimbangan, serta ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Maka dari itu, orang yang berhikmat akan mengerti pentingnya menguasai hati dan pikiran agar hikmat Tuhan senantiasa menguasai dan memimpin hidupnya. Mata dan telinga pun harus dikuasai dengan baik. Bagi orang yang berhikmat akan sangat berhati-hati dengan segala sesuatu yang dilihat dan yang didengar. Tidaklah perlu semua yang kita lihat ataupun dengar harus dimasukkan ke dalam hati, apalagi sampai membelenggu hati dan hidup kita. Karena tidak semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terpenting bukanlah apa yang orang katakan mengenai diri kita, tetapi apa yang Tuhan katakan tentang diri kita dan hidup kita. Sayangnya, ada saja orang yang menjadi lemah dan jatuh dalam berbagai dosa. Hanya karena perkataan orang yang merendahkannya, ia menjadi hilang kendali terhadap emosi diri dan memilih untuk mengamuk dan meluapkan segala amarah. Padahal apa yang dilakukannya itu tidak ada bijak, tidak berhikmat. Karena dengan emosi atau kemarahan tidak akan menyelesaikan persoalan, melainkan hanya akan memperkeruh keadaan. Ada pula yang hanya karena salah paham melihat suatu situasi dan kondisi, sehingga tanpa pikir panjang, tanpa berdoa, apalagi tanya Tuhan, langsung mengambil keputusan yang mungkin saja akan disesalinya di kemudian hari. Padahal kalau saja dia memiliki hikmat yang dari Tuhan, pasti akan memilih untuk menahan diri lalu berbicara untuk mengklarifikasi keadaan. Dengan demikian tidak akan menimbulkan masalah atau perpecahan. Hikmat seseorang tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata yang panjang, indah, puitis, ataupun menawan, melainkan perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat, sehingga dapat berdampak dan mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perumpamaan buah apel emas dan pinggan perak menggambarkan betapa serasi dan eloknya ketika keduanya sama-sama dipajang. Begitu pula dengan perkataan kita. Jika kita mengucapkan perkataan yang tepat dan mengucapkannya pada waktu yang tepat, sesuai dengan hikmat Tuhan, maka orang yang mendengarnya akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan sangat diberkati. Contohnya, jika suami baru pulang kerja hingga larut malam, maka sebagai istri janganlah kita langsung melaporkan semua masalah yang terjadi dalam rumah. Jangan langsung memarahinya terkait apapun yang kita alami sepanjang hari. Bisa saja suami sedang dalam kondisi yang kurang baik karena berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaannya. Orang yang berhikmat akan mencari waktu yang tepat serta tempat yang nyaman untuk mengutarakan masalah yang terjadi.
untuk berdiskusi. Bila selama ini ada hal-hal yang mengganjal di hati, kurang sesuai dan lain sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan pertengkaran atau perpecahan. Malahan dapat menghasilkan solusi yang terbaik buat bersama. Bila kita dapat menyampaikan setiap perkataan dengan menggunakan hikmat Tuhan, maka perkataan yang kita ucapkan dapat memberkati dan memberikan kedamaian bagi orang lain yang mendengarnya atau yang membutuhkannya. Orang yang berhikmat tahu apa yang harus dilakukan dan diperkatakan dalam setiap situasi dan kondisi. Dia tidak membiarkan hidupnya dipimpin oleh situasi dan kondisi, melainkan dialah yang menentukan bagaimana untuk meresponi sesuai dengan hikmat dan kebenaran daripada firman Tuhan. Dia mampu memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh disimpan dalam hati dan mana yang seharusnya dilupakan, mana yang boleh didengar dan mana yang hanya menyesatkan dan harus dibuang jauh-jauh. Sehingga setiap permasalahan dapat teratasi dengan baik. Bahkan ia dapat menjadi berkat dengan menolong sesamanya yang sedang dalam permasalahan. Sehingga ia dapat menjadi berkat dan berdampak dengan dahsyat. Dalam menolong sesama pun diperlukan hikmat Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang memiliki hati yang baik dan rindu untuk menolong, namun orang lain bukannya tertolong, melainkan menimbulkan masalah yang berpotensi menyusahkan di kemudian hari. Semua itu terjadi karena kurang hikmat. Sekalipun niat hati menolong, namun menimbulkan kesalahpahaman. Hal demikian dapat menimbulkan trauma gegara menolong orang lain. Akhirnya niat yang ingin selalu menolong tidak lagi dilakukan lagi. Ada pula yang bermaksud baik dan ingin membantu menyelesaikan masalah temannya dengan mencampuri pergumulan hidup yang sedang dialami. Bukannya masalah mendapat solusi, yang ada justru semakin menjadi-jadi. Semakin banyak masalah, semakin banyak kesalahpahaman, semuanya hanya karena kurang hikmat dalam menyikapi situasi, kondisi, juga dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang berhikmat tahu langkah dan solusi terbaik dalam setiap problema kehidupan. Karena ada hikmat Tuhan yang menyertainya dengan kebenaran firman Tuhan menjadi dasarnya. Sehingga masalah yang tadinya besar dapat menjadi kecil hingga tuntas. Masalah yang rumit dapat teratasi, bahkan dapat menghasilkan kesempatan dan potensi baik dari pergumulan yang dihadapi. Maka dari itu, pilihlah untuk hidup berhikmat senantiasa. Karena itu adalah pilihan yang terbaik. Jagalah apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran dengan senantiasa menyaring apa yang dilihat dan didengar. Sehingga apapun yang kita perkatakan dan lakukan boleh setut kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan hikmat Tuhan dan dapat mendatangkan sukacita. Juga berkat bagi kita dan sesama. Orang yang berhikmat akan sangat-sangat mengerti bagaimana menguasai hati, pikiran, mata, telinga dengan baik. Dan perkataannya akan selalu penuh hikmat. Dengan demikian, dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, dia akan mengerti bagaimana menolong, bagaimana mengatasi banyak hal yang terjadi, baik dalam kehidupannya sendiri, ataupun menolong orang lain yang sedang dalam permasalahan. Sehingga dengan demikian, orang yang berhikmat sangat-sangat menjadi berkat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yang ketiga, mengerti menghitung hari-hari hidup dengan bijaksana dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kecil biasanya akan sangat berbahagia menjelang hari ulang tahun mereka. Bahkan tak jarang dari jauh hari mereka menanti-nantikan hari ulang tahun mereka. Bukan hanya karena ingin mendapat hadiah, senang meniup lilin atau memakan kue ulang tahun, tapi juga karena merasa bahagia seiring bertambahnya usia, menandakan mereka sudah lebih besar dari sebelumnya. Mereka bukan anak kecil lagi, tapi sudah beranjak besar dewasa. Namun sebaliknya, ada orang tua tertentu yang tidak suka dengan tahun baru atau merayakan ulang tahunnya. Karena momen ulang tahun mengingatkan mereka bahwa waktu sudah semakin singkat. Mereka sudah semakin dekat kepada hari kematiannya. Padahal sesungguhnya kita hidup setiap hari pun semakin mendekat kepada hari akhir kita. Harus disadari bahwa dengan bertambahnya satu hari hidup, berarti waktu kita di dunia pun semakin berkurang satu hari. Yang patut disesali adalah
kehidupan yang dijalani dengan tanpa nilai dan arti. Maka dari itu, tidaklah heran bila pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Waktu adalah kata yang sering kita ucapkan. Setiap hari kita berjumpa dengan waktu. Kita menyebut istilah waktu. Kita mempergunakan waktu. Bahkan mungkin kita telah bermain-main dengan waktu. Kita bisa saja memberi banyak jam dinding atau aloji untuk menunjukkan indikasi waktu. Tapi kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Kalau kita berada di kawasan pemakaman dan melihat batu-batu nisan di sana, kita dapat melihat ada orang yang mati di usia lebih dari 90 tahun. Ada yang berusia 60 tahun, namun ada juga yang berusia belasan tahun, 8 tahun, bahkan yang baru berapa hari saja juga ada. Mereka sama-sama pernah hidup di dalam dunia ini. Mereka sama-sama pernah memiliki waktu. Tapi ada yang memiliki waktu yang panjang dan ada pula yang sangat singkat. Begitupun dengan hidup kita. Kita juga memiliki waktu. Waktu adalah salah satu harta benda yang kita miliki. Yang terpenting, yang paling berharga, dan belum tentu bisa kita dapatkan kembali. Tetapi hal ini tidak berarti mereka yang berumur panjang lantas memiliki kekayaan yang berlimpah. Fakta kehidupan membuktikan ada orang yang dapat hidup sangat lama, namun mereka memboroskan waktu-waktu mereka, hari-hari dan tahun-tahun hidup mereka untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bernilai kekal. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya sangat singkat, tetapi dalam waktu hidup yang sesingkat itu mereka telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, bahkan telah mengukir sejarah. Hidup mereka begitu berdampak di dalam dunia sehingga setelah meninggal dunia pun mereka tetap memberikan legasi yang sangat luar biasa kepada hidup banyak orang. Sesungguhnya hidup manusia tidak tergantung panjang atau pendeknya waktu yang ada padanya. Jikalau kita mempunyai hari-hari dan tahun-tahun yang panjang, tetapi melewati hidup kita di luar kehendak Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan, maka bukan saja akan menghancurkan diri kita sendiri, bahkan akan menjadi suatu bencana yang besar bagi orang yang pernah berjumpa dan bergaul dengan kita. Sebaliknya, walaupun kita hanya mempunyai waktu hidup yang sangat singkat, tapi kita memakai waktu itu dengan penuh hikmat dan seturut pimpinan Tuhan, maka waktu itu akan sangatlah berdampak untuk kehidupan kita saat ini hingga kepada hidup di kekekalan nanti. Sayangnya banyak orang menghabiskan waktunya hanya demi hal-hal yang fana dan sementara, untuk mencari kesenangan dunia atau untuk mengejar uang dan segala harta benda dunia ini. Uang memang penting dan setiap pasti kita memerlukannya. Tetapi uang tidak akan pernah menjadi lebih penting daripada hidup kita. Lantas, mengapa kita harus menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun hanya untuk uang, uang, dan uang? Sayang sekali jika manusia tidak mempunyai tujuan hidup yang lain kecuali mencari uang sebanyak-banyaknya. Walaupun ada yang berkata bahwa time is money atau waktu ada uang, sehingga banyak orang menggunakan waktu untuk mengejar uang. Sekalipun waktu bukan uang. Jika waktu adalah uang, maka kita bisa menukar waktu ini dengan uang. Dalam kenyataan lebih mudah mencari uang dengan waktu, tetapi tidak mudah mencari waktu atau mendapatkan waktu dengan uang. Atau dengan kata lain, waktu jauh lebih berharga daripada uang. Waktu yang terlewatkan tidak pernah bisa diputar kembali. Percuma saja seseorang memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi tidak memiliki waktu untuk menikmatinya. Tidak memiliki kesempatan untuk melihat dan menyaksikan tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Tidak memiliki momen untuk dilalui bersama keluarganya. Semua waktu yang berlalu tersebut tidak dapat diputar kembali. Tak peduli berapa banyak harta benda yang dimilikinya. Maka dari itu, orang yang berhikmat
akan menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Apa yang dapat dikerjakan sekarang, jangan ditunda sampai besok. Apa yang bisa dipelajari di masa muda, jangan tunggu sampai tua. Berapa banyak orang yang menyesali hidupnya, mengeluh karena tidak mungkin memutar kembali waktu yang sudah mereka lewati dengan sia-sia. Agar hidup kita tidak penuh penyesalan di kemudian hari, kerjakanlah dengan maksimal apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hidup kita hanya sekali dan kita tidak akan kembali lagi setelah mati. Maka dari itu, kerjakanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan selama hari masih siang. Sebab akan datang waktu malam yang menyatakan bahwa ada masanya ketika kesempatan itu tidak ada lagi, sehingga tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama kita masih ada waktu untuk hidup, selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, biarlah kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama kita dapat hidup di dunia ini. Dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Seseorang yang berhikmat adalah seseorang yang mengetahui bagaimana menggunakan waktu dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Ia akan menghargai dan mencintai waktu serta mengisi hidupnya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan secara maksimal. Orang yang berhikmat akan menyadari kesementaraannya di dunia ini sangat terbatas dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang kekal. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup yang berhikmat adalah hidup yang takut akan Tuhan. Mengerti bagaimana mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kejahatan. Artinya, kita perlu menyeleksi dan menyaring segala sesuatu yang kita kerjakan. Sebenarnya, banyak hal yang tidak perlu dibaca, banyak film yang tidak perlu ditonton, banyak musik yang tidak perlu didengarkan karena tidak bermakna dan hanya membuang waktu serta akan melemahkan iman kita. Kita harus menyeleksinya karena waktu kita tidak banyak. Jangan hanya mau hal-hal yang menyenangkan secara duniawi saja. Agar tidak menyesali kemudian hari, utamakanlah pertumbuhan secara rohani. Kejarlah pendewasaan hidup rohani dan pakailah waktu untuk melayani sesama yang membutuhkan. Sehingga mereka dapat mengalami hidup diubahkan, hidup dipulihkan, dan kita pun dimampukan untuk mengalami hidup berdampak dalam waktu yang terbatas ini. Ada suatu pemborosan yang luar biasa jika kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang negatif seperti kecemasan atau kekhawatiran. Pada hal-hal yang kita khawatirkan itu sebenarnya belum tentu ada dan belum tentu akan terjadi. Banyak dokter memperkirakan penyakit secara fisik hanya sekitar 25% dari total kasus. Selebihnya 75% adalah karena pikiran. Maka dari itu, salah satu cara untuk menggunakan waktu dengan hikmat adalah dengan membuang banyak pikiran yang negatif dan kekhawatiran yang tidak berguna. Dengan demikian, kita bisa memfokuskan diri dan waktu kita kepada hal-hal yang berarti dan bermanfaat. Pakailah setiap waktu yang kita miliki dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, dan demi jiwa-jiwa dimenangkan. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil kita, kita senantiasa berada dalam keadaan siap sedia
karena kita selalu maksimal dalam setiap waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Prinsip hidup yang demikian adalah baik dan bijak, serta akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk diri kita saat ini dan di masa depan kelak. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, marilah kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hikmat, dan maksimalkan setiap waktu dan persiapkan diri senantiasa sehingga kita dapat menjadi pelayan Tuhan yang berguna dan setia. Orang yang berhikmat mengerti bagaimana di hidup yang singkat ini mengerti menghitung hari-hari hidup dengan bijaksana. Bukan saja demikian, ia mengerti mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga segala sesuatu benar-benar dipergunakan dengan baik, dengan tujuan yang jelas, yang hasil akhirnya jelas, agar nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Dengan demikian, hidup ini menjadi berkat, bahagia, dan bisa mempertanggungjawabkan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Apa yang sudah dibahas di atas kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani dan pertumbuhan iman kita. Kiranya kita semua dapat memahami dengan baik dari apa yang didengar sehingga dapat dilakukan atau dipraktekkan dengan baik di dalam kehidupan ini dan boleh menjadi manusia yang berhikmat senantiasa. Kita ingat kembali beberapa ciri orang berhikmat antara lain. Yang pertama, mengerti mencari wajah Tuhan senantiasa. Yang kedua, mengerti menguasai hati, pikiran, mata, telinga, dan perkataan. Yang ketiga, mengerti menghitung hari-hari hidup dengan bijaksana dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pastikan Anda sudah memiliki hikmat yang dari Tuhan senantiasa, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang dari Tuhan dalam segala area kehidupan dan dalam segala bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Dengan demikian hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan, bukan secara kebetulan kami boleh mengikuti program All by Grace episode yang ini kali. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengerti bagaimana orang-orang yang berhikmat, bagaimana mereka bisa menang, bagaimana mereka bisa mengatasi banyak hal yang sulit diatasi, dan banyak sekali hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa bisa dikerjakan bersama dengan Tuhan karena hikmat yang dari Tuhan. Dan Tuhan, setelah mendengar, kami mau mengerti bagaimana mempraktekkannya dengan baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berhikmat. Dan kami mau Tuhan mengerti bagaimana mencari wajah-Mu senantiasa. Dan kami mau Tuhan mengerti bagaimana menguasai hati, pikiran, mata, telinga, dan perkataan. Dan kami mau menghitung hari-hari kami Tuhan dengan bijaksana dan memakai waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam 3 hal ini Tuhan, kami benar-benar ingin praktekkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam kehidupan kami apapun yang menjadi permasalahan bagi kami tidak lagi menjadi masalah, karena kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dan kami tahu bagaimana mengatasinya karena kami dapat pengertian yang daripada Tuhan, bukan pengertian yang dari diri sendiri yang kurang hikmat. Sehingga Tuhan, kami tidak lagi menjadi manusia yang masa depannya suram, masa depan yang gelap gulita, tapi kami boleh menjadi manusia, anak-anak Tuhan yang boleh memiliki masa depan yang luar biasa dengan berkat Tuhan yang menanti, yang luar biasa, yang akan dicurahkan sekarang maupun di masa yang akan datang, karena kami memiliki hikmat dari Tuhan yang senantiasa bersedia memberikan hikmat kepada kami yang meminta kepada-Mu. Saat ini Tuhan, berkasih karunia kepada kami semua Tuhan yang mengikuti program All by Grace ini kali, dan Engkau berkasih karunia Tuhan pada saat kami meminta kepada-Mu saat ini. Berikanlah kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga bukan saja menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kami bisa mengatasi segala apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami dengan hikmat, dan bukan saja mengatasi apapun yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami juga bisa menjadi berkat menolong orang lain dengan hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menjalani satu kehidupan keluarga, usaha, dan juga bekerja dan melayani. Apapun yang kami kerjakan, kami bisa dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami menjadi seseorang yang tampil beda. Kami bisa menjadi seseorang yang bisa berkenan kepada Tuhan, terfokus dengan baik, dan bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu maksimal, dan bisa menjadi satu kesaksian bagi hidup banyak orang, dan melalui kesaksian hidup kami banyak jiwa boleh dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami bersyukur untuk hikmat yang pasti Engkau berikan kepada kami saat kami memintanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saat ini mungkin karena Anda di saat-saat yang lalu atau di masa lalu karena kurang hikmat dan tidak memiliki hikmat Tuhan dengan baik, sehingga banyak hal yang akhirnya terjadi sampai saat ini Anda harus menanggung segala konsekuensinya. Tidak masalah, karena saat ini juga Tuhan bisa berkasih karunia, dan Anda cuman perlu mohon kasih karunia Tuhan, sehingga apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, mungkin kelihatannya susah ada solusi, susah ada jalan keluar, tapi semua masalah, semua pergumulan bagi Tuhan itu bukan masalah. Yang penting kita mau datang mencari wajah Tuhan senantiasa. Kita mau belajar bagaimana menguasai hati, pikiran, mata, telinga, dan perkataan. Sehingga ke depan tidak akan ada hal-hal yang mengganggu, yang mengacaukan kehidupan kita lagi.
karena kita sudah mengerti bagaimana berhikmat dengan baik. Mari kita berdoa buat Anda yang mungkin menyesal juga saat ini karena memakai waktu dengan sia-sia, tidak pada tempatnya dengan baik, sehingga menyesal, waktu berlalu, sekarang ingin mengulang kembali kalau bisa. Saat itu aku ambil keputusan demikian, sehingga hari ini aku bukannya berhutang, tapi aku boleh tetap memiliki deposito uang yang banyak dan lain sebagainya. Yang sudah terjadi tidak usah disesali. Masa lalu biarkanlah berlalu, kita kembalikan saat ini semua kepada Tuhan, untuk serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong dan memberi solusi dan jalan keluar. Kita akan berdoa untuk Anda-Anda yang demikian. Kita akan taruh tangan kita di hati kita, minta kasih karunia Tuhan untuk menjawab semua masalah, pergumulan dan tantangan yang sedang kita hadapi hanya karena kurang hikmat di masa lalu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang taruh kedua tangannya di hatinya saat ini. Kau tahu Tuhan, penyesalan demi penyesalan terjadi. Bagaimana kurang hikmat apapun yang dilakukan di masa lalu, dengan segala konsekuensinya saat ini, dengan segala masalah, tantangan, dan kekacauan, dan mungkin juga kehancuran yang Engkau izinkan terjadi. Tuhan, saat ini hamba mohon kasih karunia khusus, anugerah khusus, kemurahan khusus, dan kasih dan kuasa-Mu turun saat ini kepada setiap pemirsa All by Grace. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun traumanya, apapun kepusingannya, apapun yang menjadi kerugiannya, apapun Tuhan yang ingin diselesaikan, tantangan, masalah dan pergumulan saat ini Tuhan, kuasa-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah, pergumulan, tantangan, apapun namanya Tuhan, kekhawatiran akan masa depan, dan apapun Tuhan itu, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kuasa-Mu menjamah, melepaskan semua apapun belenggu yang membelenggu kami, baik kami sadari atau tidak, semua dilepaskan saat ini. Apapun kekhawatiran, ketakutan yang tidak perlu juga tidak lagi akan mengganggu kami, karena yang ada adalah kelepasan, yang ada adalah kepercayaan, yang ada adalah Tuhan berkasih karunia dan akan memberikan hikmat yang dahsyat dan luar biasa, sehingga semuanya akan terselesaikan dengan baik, dengan solusi, dengan hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban, kami terima solusi, kami terima penyelesaian semuanya dengan hikmat Tuhan yang turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, saya mau doakan untuk Anda yang sedang sedih. Sedih karena sesuatu hal dan hal lain tidak ada yang tahu. Bisa juga sedih karena pasangan hidup, karena sakit penyakit. Sedih karena begitu banyak hal yang membuat Anda sedih dan Anda sulit untuk move on. Artinya Anda tetap saja teringat sesuatu, terpikir sesuatu, Anda langsung menjadi seseorang yang sedih, padahal barusan sangat senang dan bahagia. Kita akan berdoa sehingga roh sedih yang Anda sadari atau tidak sering mengganggu, sering membelenggumu, mari kita minta kepada Tuhan. Mulai hari ini kita bisa menjadi manusia yang senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita, tidak akan hidup berlarut-larut dalam kesedihan apapun alasannya. Memang ada alasan yang buat disedihkan, buat menjadi sedih. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus bersuka cita senantiasa. Kita akan berdoa,
Baik itu karena sakit penyakit, karena apapun juga, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, banyak di antara kami Tuhan, pemirsa All by Grace, sadari atau tidak Tuhan, kami sering hidup di dalam kesedihan. Dengan tetesan air mata di saat tidur, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Pasangan hidup pun kadang tidak tahu. Tuhan berkasih karunia. Banyak di antara kami yang berlarut-larut dalam kesedihan. Tuhan buka jalan. Apapun yang menjadi kesedihan, apapun alasan yang memang bisa dijadikan alasan untuk bersedih, Tuhan, Engkau angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak lagi dibelenggu oleh semua kesedihan itu. Yang ada adalah Tuhan, kami mengerti bagaimana move on, kami mengerti bagaimana menjadi manusia yang tidak depresi dan tidak akan depresi karena segala kesedihan, mungkin segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan ini dan sulit untuk menerima kenyataannya. Tapi Tuhan, saat ini juga Tuhan berkasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk kesedihan yang menguasai hati, pikiran kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan semuanya itu, biar kami mengerti, membuka hati, membuka diri, membuka mata, membuka telinga, dan terima sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami mengerti menjadi anak-anak Tuhan yang mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Dan apapun sakit penyakit Tuhan yang terjadi, yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau berkata saat kami percaya, kami tumpang tangan dimanapun sakit penyakit, kami terima kesembuhan karena oleh bilu-bilu Yesus di atas kayu salib, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan saat kami tumpang tangan di bagian tubuh kami yang sakit, saat ini juga Tuhan, kuasa-Mu bekerja dan semua sakit penyakit kami Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukan sekedar kata-kata, tapi ada kuasa Tuhan yang turun di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada kelepasan, sehingga kami Tuhan bisa bersaksi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkasih karunia Tuhan kepada kami semua. Kami mau akhiri acara All by Grace ini, biar Engkau sendiri yang akan memberkati kami semua para pemirsa All by Grace dengan berkat yang daripada-Mu, kasih setia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa tercurah atas hidup kami dari saat ini sampai Maranatha, Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh tetap kedapatan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang berkemenangan, yang diberkati dengan dahsyat dan luar biasa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, tidak akan pernah kekurangan suatu apapun juga. Berkati kami Tuhan dengan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami berhasil. Berkati kami Tuhan dengan apapun yang kami doakan Engkau jawab sempurna dan segera, tidak ada penundaan. Terima kasih Tuhan, kami semua diberkati, pemirsa All by Grace, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Yang ada adalah kami menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang maksimal melayani, yang maksimal mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami akan membalas kasih Tuhan dengan share link ABG kepada setiap sanak famili, saudara, teman, keluarga kami, sehingga mereka pun boleh sama-sama diberkati dan boleh dipulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara All by Grace berikutnya. Setiap kali Tuhan, Engkau sendiri campur tangan, ambil alih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi, acara All by Grace ini berakhir dan Kau sendiri yang akan tetap bersuara di dalam hati kami, sehingga kami boleh ingat apapun yang sudah kami dengar dan kami akan lakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami bersyukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita pasti diberkati dengan tubuh, jiwa, roh sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Hatiku bersuka cita. Terima kasih semuanya, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. All by Grace.